Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para saudara, para jamaah musholah Al-Fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kenikmatan serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin di malam Ahad ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs ya. 10 kaidah dalam mensucikan jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masih di poin pendahuluan atau muqaddimah. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang kedudukan jiwa di dalam agama kita dan di dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams yang menjelaskan bahwa jiwa itu memiliki kedudukan yang agung di dalam agama kita dan di dalam kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat 10, di mana ini dicantumkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Baru kemudian wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk yang besar seperti matahari, bulan, langit, malam, siang. Baru kemudian Allah juga bersumpah dengan nafsu dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Wa nafsi wa masawa. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa ini kedudukannya sama pentingnya, sama agungnya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang disebutkan di dalam sumpahnya, seperti matahari, bulan, langit, ya. Kemudian Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kemudian Allah ilhamkan kepada nafsu tersebut jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Kata para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu itu sudah Allah ilhamkan untuk mengenal jalan keburukan kemudian menjauhinya, dan untuk mengenal jalan ketakwaan untuk melakukannya tanpa belajar.
Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa afhamaha min ghairi ta'limin ma huwa syarrun litajtanibah wa ma huwa khairun lita'tiyah. Dan Allah memahamkan kepada jiwa itu tanpa belajar, Pak, tanpa sekolah, segala yang buruk agar ia hindari dan segala yang baik agar ia lakukan. Orang itu nggak perlu sekolah untuk mengetahui bahwa kebohongan itu sesuatu yang buruk. Itu sudah settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita itu tahu kalau yang namanya berbohong itu pasti apa? Buruk. Tanpa belajar, tanpa sekolah pun orang akan tahu. Dan jiwa juga sudah tahu kalau yang namanya kejujuran itu kebaikan. Walaupun dia nggak sekolah, walaupun dia nggak tamat TK, nggak tamat SD, nggak tamat SMP, nggak tamat SMA, nggak tamat kuliah, walaupun dia nggak sekolah, dia tahu kalau yang namanya kejujuran itu apa? Kebaikan. Yang namanya kebohongan itu apa? Keburukan. Walaupun nggak sekolah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa, pahamkan kepada jiwa jalan keburukan untuk dijauhi, dan Allah pahamkan, ilhamkan kepada jiwa jalan kebaikan untuk diikuti. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Ini di pertemuan lalu kita sampai sini, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian di ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, di sini saya mengatakan, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, aslut tadziyah. Asli dari kata dassa itu tadziyah. Maknanya al-ikhfa'u, artinya menyembunyikan. Maksudnya bagaimana? Kata Syekh, fal 'asi qad akhfa nafsahul karimah bi fi'lil athami. Orang yang bermaksiat itu sejatinya dia telah menyembunyikan kemuliaan jiwanya dengan perbuatan dosa. Jadi jiwa itu kan aslinya fitrahnya baik, Pak. Kemudian disembunyikan dengan cara berbuat dosa. Sehingga jiwa itu, kata Syekh, wa tamaroha bizadaili wal khosais, kemudian disembunyikan kemuliaan jiwa tersebut oleh perbuatan dosa, kemudian ditimbun dengan berbagai kehinaan, wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub, serta menindas dan membinasakan dengan berbagai keburukan. Jadi jiwa itu aslinya mulia. Allah sudah men-setting jiwa kita itu memahami mana kebaikan, mana keburukan. Dan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang menjaga kesucian jiwanya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merugi orang yang mengotori jiwanya, yaitu menyembunyikan kemuliaan jiwa itu, ditutupi dengan dosa, ditutupi dengan maksiat, hatta sorot nafsan daniatan wadiatan munhattatan, hingga akhirnya jiwa itu menjadi hina, jiwa itu menjadi rendah, dan jiwa itu menjadi terpuruk. Jadi aslinya jiwa kita itu mulia. Karena perbuatan dosa dan maksiat, akhirnya kemuliaan itu apa? Tertutupi oleh perbuatan-perbuatan dosa. Maka tazkiyatun nafas itu, Pak, sejatinya itu mengembalikan kemuliaan jiwa yang tertutupi dengan dosa-dosa tadi, atau menjaga kemurnian, kebeningan, kemuliaan jiwa dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang menutupi kemuliaan jiwa tersebut. Itu tazkiyah. Kemudian saya di sini mengatakan kembali, wastahaqqat bidzalikal haibah wal husran wal iyadu billah. Sehingga orang yang mengotori jiwanya tadi, yang menutupi kemuliaan jiwanya tadi, yang menimbun jiwanya tadi dengan perbuatan maksiat, berhak mendapatkan kerugian dan kehancuran wal iyadu billah. Dan semoga kita terlindung
dari hal tersebut. Maka kita bisa ambil pelajaran bahwa manusia itu asal mulanya mulia, bersih jiwanya, Pak. Kemudian karena kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, akhirnya sedikit demi sedikit kemuliaan jiwa itu, kebersihan jiwa itu tertutupi oleh kotoran-kotoran. Ya, sedikit-sedikit akhirnya kemuliaannya, kebeningannya, kebersihannya tertutupi oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu semakin orang berbuat maksiat berarti semakin tertutup keputihan jiwanya, kebeningan jiwanya, cahaya hatinya. Sebaliknya semakin orang itu menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat akan semakin putih dan bersih jiwanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khoti'atan, jika dia melakukan satu dosa, ya, jika seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditorehkan satu titik hitam di atas hatinya, Pak. Jadi hati itu ibarat kertas putih. Ketika seseorang itu melakukan dosa, kemaksiatan, akan dititikkan satu titik hitam di hati tersebut, di kertas itu, ya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Namun apabila dia itu meninggalkan dosa tersebut, lalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka noda itu, titik hitam itu akan dihapus. Dia berbuat dosa satu kali, terdapat satu titik hitam. Dia bertobat, beristighfar, tidak mengulangi dosa itu, maka dosa itu atau titik hitam itu akan dihapus. Namun jika tidak bertobat, jika tidak beristighfar, justru mengulanginya lagi, kata Rasulullah, wa in ada, jika dia kembali berbuat dosa lagi, berbuat maksiat lagi, zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, maka noda-noda hitam itu akan semakin banyak dan menutupi hatinya, ya. Wa huwa ron, dan itu yang dinamakan ron, yaitu penutup di dalam hati. Zakarallah, sebagaimana Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hatinya. Jadi yang perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu, itulah yang menutupi hati manusia. Yang awalnya hati itu apa? Bersih. Awalnya hati itu putih. Awalnya hati itu mulia. Ditutupi dengan dosa-dosa dan maksiat, akhirnya hati itu menjadi gelap dan tertutup dengan banyaknya noda. Kemudian Syekh melanjutkan, fannufusu syarifatu la tardo minal asya'i illa bi'a'laha wa afdoliha wa ahmadiha akibatan. Jadi jiwa-jiwa yang mulia, hati-hati yang mulia itu, jiwa yang mulia itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang kecuali dengan sesuatu yang mulia, kecuali dengan sesuatu yang nilainya tinggi, kecuali dengan sesuatu yang baik. Itu hati yang mulia tidak akan ridho kecuali dengan sesuatu yang baik pula. Sehingga hati itu merupakan apa? Cermin. Kalau hati seseorang itu mulia, baik, maka senang yang baik-baik, ya. Hati itu seperti cermin, ya. Orang yang hatinya bersih, fitrahnya masih terjaga, itu mencintai kebaikan, Pak. Mencintai kebaikan, mencintai amal soleh, dan mencintai ketaatan. Dan sebaliknya, kata Syekh, wan nufusu dani'atu tahumu haulad danaat. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang rendah itu selalu berputar-putar senang di sekitar hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdhar. Sebagaimana lalat itu berputar-putar dan jatuh
ke tempat yang kotor. Itu hati yang rendahan itu, jiwa yang rendah itu, jiwa yang kotor itu senengnya kepada hal-hal yang buruk-buruk sampai jatuh kepada seperti lalat jatuh kepada kotoran. Ya, kata sukanya nipu, ya, alhamdulillah, sukanya bohong, ya, sukanya yang buruk-buruk pokoknya. Maka hati itu cermin, ya. Kalau maka kita cek kita itu kecondongannya kemana? Kalau kita kecondongannya kepada hal-hal yang baik, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang baik. Jadi seorang itu ketika hatinya masih bersih, ya, itu insya Allah akan nyaman dan senang ketika sholat, ketika ke masjid, ketika pengajian, ya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu hatinya apa? Akan senang. Ini salah satu tanda hati itu masih apa? Masih normal, ya. Sesuai dengan fitrahnya, senang dengan kebaikan, senang pergi ke masjid, senang baca Quran, senang ikut pengajian. Ini kalau hati yang masih normal, Pak. Karena memang hati itu nutrisinya hal itu memang. Hati itu juga bisa lapar, bisa haus, sebagaimana kita sampaikan dulu di awal-awal kata Imam Ibnu Qayyim, hati itu bisa lapar dan bisa haus sebagaimana badan kita juga bisa lapar dan bisa haus. Kalau badan makanannya apa, Pak? Bubur ayam misalkan, ya, nasi goreng, ya. Kalau hati makanannya kata Imam Ibnu Qayyim, wa ta'amuhu wa syarabuhu al-ma'rifatu wa mahabbatu wa tawakkulu wal inabatu wal hikmatu. Adapun makanan hati itu, ya, dan minuman hati itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di pengajian, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mahabbatu, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat tawakkulu, dan bertawakal kepada Allah, wal inabah, dan bertaubat kembali kepada Allah, wal hikmah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanannya. Jadi yang perlu gizi bukan hanya apa? Badan saja, hati juga perlu gizi. Sampingnya nggak ada apa? Makanan bergizi hati gratis, ya. Kalau adanya makanan bergizi untuk badan, belum ada program makanan bergizi untuk hati. Ya, inilah makanan bergizi, ya, yaitu hadir di pengajian, ya. Jadi kalau orang itu, mohon maaf, nggak mau pergi ke masjid, malas pergi ke masjid, sungkan mau ke masjid, malas menghadiri majelis taklim, gelisah ketika di masjid, gelisah ketika di majelis taklim, gelisah ketika dibacakan Al-Quran, ya. Ini tanda kalau dia sudah mulai jauh dari fitrahnya. Sebagaimana ikan, Mbak, ikan itu betahnya di mana? Di air, ya. Ada ikan nggak betah di air, ya. Ikan itu betahnya di air karena habitatnya di air. Kalau ada ikan nggak betah di air, berarti kayak iwaknya pengen apa? Pengen digoreng, ya. Pengen apa? Pengen digoreng karena ikan itu habitatnya di air. Sebagaimana kita itu disetting oleh Allah hatinya, itu senangnya akan tenang ketika mengingat Allah, ketika hadir di pengajian, ketika sholat. Kalau kita merasakan itu, berarti hati kita masih normal, masih sesuai dengan fitrahnya. Tapi kalau ada orang, mohon maaf, malas ke masjid, gelisah, gak tenang di masjid, ini berarti bukan masjidnya yang salah, tapi ya hati dia yang sudah mulai menjauh dari fitrahnya, ya. Kemudian saya di sini mengatakan, menjadikan perkataannya, wan nafsus syarifatul aliyatu la tardo bidulmi. Dan jiwa-jiwa yang mulia itu, Pak, jiwa-jiwa yang tinggi itu, yang nilainya tinggi itu tidak akan senang dengan kezaliman, tidak akan senang dengan kezaliman. Wala bil fawahish, dan juga tidak akan senang dengan perbuatannya keji. Wala bisariqah, dan juga tidak senang dengan pencurian, korupsi, tidak akan senang. Itu hati-hati yang mulia. Jiwa-jiwa yang mulia itu nggak akan senang dengan yang namanya kezaliman,
dengan yang namanya perbuatan keji, dengan yang namanya pencurian, wal khianat, dan dengan yang namanya pengkhianatan. Enggak senang. Li'annaha akbaru min dzalika wa ajal. Karena hati yang mulia itu lebih tinggi daripada perbuatan-perbuatan yang demikian. Jadi orang yang punya kemuliaan hati, Pak, orang yang hatinya mulia itu nggak senang nggak suka dengan perbuatan zalim. Walaupun dia dizolimi, dia nggak akan membalas kezoliman itu dengan kezoliman. Itu jiwa yang mulia, ya. Tidak membalas kezoliman dengan kezoliman. Dan ini menunjukkan mulianya jiwa seseorang ketika bisa seperti itu. Angel apa gampang, Pak? Jenengan dizolimi, tali seorang balas balik zolimi, angel apa gampang? Susah. Dan orang-orang yang mulia, orang-orang yang jiwanya tinggi itu gak senang dengan kezoliman, walaupun dirinya dizolimi, tapi gak membalas kezoliman itu dengan kezoliman. Contohnya seperti para nabi. Contoh yang mungkin sering kita dengar seperti Nabi Yusuf, ya, Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang soleh setelah. Dan mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan bagian dari akhlak mulia ini, yaitu tidak suka dengan kezoliman, dan apabila dizolimi tidak membalas dengan kezoliman. Coba kita ingat kisahnya Nabi Yusuf, Pak, ya. Kita ceritakan sedikit kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau orang yang memiliki jiwa yang mulia. Beliau itu tidak membalas kezoliman dengan kezoliman. Ketika beliau dizolimi oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, diapakan, Pak? Nabi Yusuf itu mau dibunuh. Nabi Yusuf mau dibunuh oleh kakak-kakak kandungnya sendiri, ya. Tetapi akhirnya tidak jadi. Akhirnya jadinya hanya dijeburkan dalam sumur. Akhirnya ketika ada kafilah dagang datang mengambil Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf pun dijual di pasar budak. Dan ini kezoliman yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kandung. Coba, saudara-saudara kandungan jenengan wonten sing dolimnya kados niki. Kayane telah palingannya apa? Nyinggung-nyinggung, ya. Lisannya paling enggak ada yang niat sampai apa membunuh, apalagi menjeblosnya dalam sumur, kayaknya nggak ada. Ini Nabi Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya dan kezolimannya luar biasa. Mau dibunuh dan nggak salah apa-apa, ya. Mau dibunuh akhirnya nggak jadi, diceburkan dalam sumur. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam memiliki jiwa yang sangat mulia. Beliau tidak membalas kezoliman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dengan kezoliman lagi, enggak. Jadi ketika beliau Allah muliakan menjadi gubernur Mesir, ya, dan waktu itu terjadi musim paceklik yang merata, nggak ada gandum, hanya di Mesir yang mempunyai stok gandum yang banyak, karena sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Akan datang 7 tahun masa panen dan akan datang 7 tahun masa paceklik. Nah, hanya Mesir yang menyetok gandum pada saat itu, sehingga negeri-negeri di sekitar Mesir datang ke negeri Mesir untuk meminta gandum, menukarkan barang-barang yang dia miliki dengan gandum, ya. Akhirnya datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini ke Mesir untuk minta gandum, dan Nabi Yusuf mengenali mereka. Nabi Yusuf mengenali mereka, namun awalnya mereka nggak kenal bahwa itu adalah Nabi Yusuf, ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran ayat 88 sampai 92 surat Yusuf. Itu detail Allah sampaikan kisahnya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Nah, Allah sampaikan ini di ayat 88 sampai 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dakhalu alaihi", ketika mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu datang menemui Nabi Yusuf, mereka berkata, qalu ya ayyuhal aziz, wahai gubernur. Karena dia belum tahu bahwa itu adalah Yusuf. Wahai gubernur, massana wa ahlana dzur wa ji'na bi bidaatin musjah. Wahai gubernur, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesusahan, dan kami datang membawa barang-barang yang enggak berharga. Dia enggak punya barang-barang mewah untuk ditukarkan dengan gandum.
wa aufilanal kaila wa tasaddaq, akan tetapi sempurnakanlah takaran untuk kami. Coba wis gawane barang-barang orang berharga sedikit, jalurnya apa? Takarannya sempurna ya. Kemudian mereka merayu wa tasaddaq alaina ya, bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Akhirnya Nabi Yusuf dengan jiwanya yang mulia merasa belas asih kepada saudara-saudaranya, dan di negerinya masih ada bapaknya, kasihan ya. Akhirnya Nabi Yusuf pun memberikan mereka gandum dan mengenalkan siapa dirinya. Nabi Yusuf mengingatkan kepada mereka, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 89-nya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Yusuf mengatakan kepada mereka, apakah kalian ingat tentang kezoliman yang telah kalian lakukan kepada Yusuf ya. Wa akhihi, dan saudaranya, id antum jahilun, ketika kamu tidak mengetahui akibat dari perbuatan kalian tersebut ya. Nabi Yusuf mengingatkan tentang perbuatan kakak-kakaknya terhadap Yusuf dan saudaranya. Mereka pun kaget Pak ya. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf pun kaget, kok tahu, berarti ini Yusuf ya. Makanya kemudian Allah ceritakan, qala innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, apakah kamu ini benar-benar Yusuf ya, yang dulu kami jeburkan ke dalam sumur? Qala ana Yusuf. Yusuf mengatakan, iya, saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku Binyamin ya. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memuliakan kami. Innahu man yattaqi wa yasbir, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya mereka pun ingat dan mengakui kesalahannya. Qalu, mereka berkata, tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka pun berkata, kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Orang yang dahulu menzolimi sekarang berada di hadapannya minta sesuatu. Kira-kira nek kula lan panjenengan dapatkan apa enak ya Pak? Wong kaya ki enake dapat kena. Kemudian niat panapa? Mata ini mau membunuh, bahkan dijeburkan, saiki barang aku jadi gubernur, ibaratnya seperti itu kalau bahasa Brebes ya. Minta-minta gandum. Coba. Nek kula lan panjenengan kayaknya lah wis ames ya mereka. Tapi subhanallah ya. Jiwa Nabi Yusuf dan jiwa yang mulia enggak senang dengan kezaliman. Walaupun dirinya dizalimi. Ya. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Kalian tidak akan dicela, kalian tidak akan dimarah-marahi, kalian enggak akan diolok-olok. Masya Allah. Ya. Ini jiwa yang sangat besar. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan mereka, Pak. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Enggak balas dengan kezaliman, enggak memaki-maki kakak-kakaknya yang mau membunuhnya, yang mau menjeblos, yang sudah menjebloskannya ke dalam sumur, enggak dimaki-maki, enggak ada cercaan pada hari ini bagi kalian. Dan aku berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan sungguh Allah itu, dia adalah maha penyayang dari segala yang menyayangi. Ini yang namanya jiwa yang mulia, jiwa yang agung, yang tidak suka dengan kezaliman sekalipun dirinya dizalimi. Dan hanya orang-orang yang berjiwa mulia yang tahu arti kemuliaan. Dan hal yang sama juga terjadi oleh atau dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad dahulu di Mekah diberi kotoran onta ketika sholat,
disiksa, dituduh pembohong, dituduh penyihir oleh orang-orang Quraisy, bahkan diusir dari tempat lahirnya. Suatu ketika kemudian Nabi kita Muhammad SAW berhasil dengan izin Allah menaklukkan kota Mekah. Maka dikumpulkanlah orang-orang Quraisy, orang-orang yang dahulu apa? Menyiksanya dan menyiksa para sahabat. Dikumpulkan. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurutmu apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Orang Quraisy apa? Ditanya oleh Rasulullah, kira-kira pantasnya kalian kita apa kena? Kira-kira ya. Yang dulu mengusir saya, dulu mengatakan saya penyihir, dulu mengatakan saya tukang bohong, dulu apa namanya menyiksa saya. Kira-kira menurut kalian kue enaknya dapat kena? Ya. Orang-orang terus mengatakan, mereka mengatakan khairon, engkau adalah orang baik. Ya. Supaya apa? Supaya enggak dibalas sepurkanya. Engkau adalah orang baik. Akhun karim, saudara yang mulia. Ya. Wa benu akhin karim, dan anak dari saudara yang mulia. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang Nabi Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, idhabu, pergilah kalian, wa antumut tulaqa, dan engkau bebas, tidak ada hukuman bagi kalian. Coba kalau raja-raja sekarang ya, dulunya diusir, dulunya didolimi, kemudian sekarang berkuasa, apa yang dilakukan? Ya, ketika apa namanya kampanye misalkan ya, ketika kampanye menjelek-jelekan, ketika setelah jadi kira-kira lawan politiknya diapain biasanya? Ya, dicutati kabeh biasanya. Ya. Nabi kita Muhammad demikian. Jiwanya mulia, Nabi Yusuf mulia. Mereka nggak suka dengan kezoliman, walaupun mereka dizolimi. Itulah jiwa-jiwa yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat bagian dari kemuliaan jiwa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, kemuliaan jiwa itu hanya dimiliki orang-orang yang memahami tentang apa itu tingginya kemuliaan. Jiwa yang mulia itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti apa arti tentang kemuliaan. Orang yang nggak tahu makna kemuliaan nggak akan memiliki jiwa yang mulia. Kemudian saya mengatakan wan nafsul mahinah al-hakiratu hasisatu bididdi min dzalik. Adapun sebaliknya, adapun jiwa yang rendah, jiwa yang hina, jiwa yang remeh, maka keadaannya justru sebaliknya. Maka kita koreksi Pak, kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, zolimi kita, biasanya kita balas dengan apa? Kadang-kadang orang yang awalnya terzolimi malah jadi apa? Jadi berbuat zolim. Orang yang tadinya dicela satu kali, orang yang dicela satu kali membalasnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang tadinya dizolimi malah jadi apa? Jadi zolim. Wong dicelanya cuma 1 kali, dia balasnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Disakitinya bisa lebih dari itu. Ibaratnya balas dendamnya lebih apa? Lebih banyak daripada kezolimannya. Ya mungkin seperti kalau anak-anak ya, misalkan ada anak pukul pertama sekali gitu. Anak ini ya dipukul sekali, balasnya bisa 5 kali, 6 kali. Ya. Berarti yang tadinya dizolimi malah jadi apa? Jadi zolim. Itulah jiwa yang rendah. Sebaliknya tadi, kebalikan dari jiwa yang mulia. Ya. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yusakiluha. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang sesuai dan serupa dengan tabiatnya. Kecenderungan seseorang adalah cerminan dari kondisi jiwanya. Kalau ingin tahu kondisi hati kita, maka coba kita lihat kita itu suka dan nyaman ketika di mana, apa yang kita sukai dan apa yang membuat kita nyaman. Itulah kecenderungan jiwa kita.
Kalau hati kita condong pada naudzubillah ya keburukan, berarti kita perlu dibersihkan hati kita. Kalau kita condong kepada kebaikan, maka dijaga, ya, dijaga. Kemudian saya mengatakan walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahamiyah. Maka kalau begini perkaranya, maka pensucian jiwa memiliki kedudukan yang begitu penting. Karena jiwa itu aslinya mulia, kemudian karena ditutupi, ditimbun dengan dosa-dosa akhirnya kotor, maka proses pensucian jiwa menjadi sangat apa? Penting. Wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fa'iqatan. Dan wajib bagi setiap muslim yang jujur, yang tulus dalam menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kalau seseorang itu benar-benar jujur pengen dirinya menjadi lebih baik, pengen selamat, maka dia harus memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi jiwanya, pensucian jiwanya. Wa an yujahida nafsahu fi hayatih, serta bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya sepanjang hidupnya. Jadi proses pensucian jiwa itu sampai kita meninggal, Pak. Ya, kita harus terus berusaha mensucikan jiwa kita. Supaya apa? Ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu. Supaya mewujudkan tujuan yang mulia ini agar ia meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi kita mensucikan jiwa itu, sungguh-sungguh mensucikan jiwa itu supaya kita meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wayan amu bisa'adatil hakikiyati, dan dengannya, dengan mensucikan jiwa tersebut, maka seseorang akan merasakan kebahagiaan yang sejati, yaitu di surga. Fa innalin nafsi ala muslim haqqan, sesungguhnya jiwa itu memiliki hak, ya, atas seorang muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li nafsika alaika haq, dan dirimu memiliki hak atasmu, dan jiwamu memiliki hak atasmu. Kemudian Syekh menerangkan bahwa yang dimaksud jiwa itu memiliki hak, ya, agar jiwa itu bisa bersih, ya. Beliau menjelaskan bagaimana caranya, dan beliau menjelaskan kekeliruan orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya dengan cara terlalu berlebihan menekan jiwanya sehingga melewati fitrahnya, dan juga kekeliruan seseorang yang terlalu meremehkan. Jadi saya beliau mengatakan wa yuhti'u man yadunnu anna haqqa nafsi yakunu bitashdidi 'alaiha. Maka keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa itu dipenuhi dengan cara bersikap keras terhadapnya dan menghalanginya dari hak-haknya, ya. Wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallahu nufusa ala ihtiyaji ilaiha, ya. Maka keliru orang-orang yang menyangka bahwa hak jiwa itu dipenuhi dengan cara bersikap keras terhadapnya dan menghalangi dari hak-haknya secara fitrah, memang dibutuhkan oleh jiwa. Secara fitrah yang memang dibutuhkan oleh jiwa. Maksud saya. Jadi ada orang-orang, Pak, yang menginginkan jiwanya bersih itu, tapi justru dia melanggar hak-haknya dan dia menekan jiwanya terlalu berlebihan demi tujuan agar jiwanya katanya supaya bersih. Contoh, ada orang yang menginginkan katanya supaya jiwanya bersih dengan cara tidak menikah. Padahal menikah adalah haknya jiwa, fitrahnya jiwa. Saya nggak ingin menikah supaya saya jiwanya bersih. Ada yang terlalu berlebihan dengan cara berpuasa, tidak makan daging-dagingan misalnya. Padahal daging itu dibutuhkan oleh tubuh. Katanya supaya jiwanya bersih. Ada yang ingin sholat terus nggak pernah tidur semalam supaya jiwanya bersih. Nah ini yang berlebihan, karena jiwa juga memiliki hak. Ada juga, nanti saya jelaskan, ada juga yang kebalikannya, terlalu santai-santai.
Apapun yang diinginkan hawa nafsu dituruti, ditaati. Nah, ini kesalahan-kesalahan orang yang ingin membersihkan jiwanya dengan cara-cara yang seperti itu, karena jiwa juga memiliki hak. Maka nanti akan dijelaskan insya Allah di pertemuan yang lalu bagaimana supaya kita itu dalam membersihkan jiwa itu tidak berlebihan, tidak keras kepada jiwa itu sehingga nanti tidak memberikan haknya, tidak juga terlalu santai. Akhirnya jiwa itu bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimana supaya seimbang dan berada di tengah-tengah. Makanya kemudian saya menulis kitab ini supaya menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah yang benar di dalam mensucikan jiwanya. Karena ada orang yang mungkin pengen jiwanya bersih dengan cara bertapa selama sekian hari di gua apa, katanya supaya auranya keluar misalnya. Ya itu yang keliru. Ya, nanti makanya kemudian akan dijelaskan beberapa kaidah, 10 kaidah di dalam kitab ini yang akan menjelaskan bagaimana proses pensucian jiwa yang benar menurut syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.